Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori atom. Nah, dalam perkembangannya, dengan semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin berkembang juga pengetahuan. Nah, di sini atom, pengertian dari atom semakin berkembang dari masa ke masa, dan teorinya juga. Di sini saya akan menjelaskan teori atom. Nah, teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini adalah teori atom yang paling simpel atau yang paling sederhana. Karena atom di sini dia diibaratkan sebagai bola kecil. Contoh dari bola kecil itu adalah bola bekel, bola untuk olahraga lempar jauh, tolak peluru. Nah, itu sebagai contoh dari bentuknya dari atom Dalton. Nah, isi dari teori atom Dalton ini adalah unsur tersusun atas partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil yang disebut atom. Kemudian atom suatu unsur memiliki massa atom tertentu. Lalu atom tiap unsur memiliki sifat yang berbeda. Kemudian senyawa merupakan gabungan dari suatu atom atau lebih yang berbeda. Kemudian di senyawa perbandingan jenis atom penyusun selalu tetap. Yang terakhir, atom tidak dapat dibesarkan dan diciptakan. Karena ini masih simpel, masih sangat banyak yang kurang dari teori ini. Lalu teori ini dilanjutkan oleh teori atom Thomson. Thomson menyatakan bahwa atom memiliki elektron yang bermuatan negatif. Nah, karena atom bermuatan netral, sehingga Thomson menarik kesimpulan bahwa ada muatan positif juga dalam atom tersebut, sehingga muatan atom adalah netral. Teori ini bisa disebut sebagai model roti kismis, di mana rotinya itu adalah yang bermuatan positif atau awan bermuatan positif, kemudian kismisnya itu adalah yang bermuatan negatif atau elektron, sehingga atom di sini bermuatan netral. Nah, model atom Thomson ini kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan struktur dari atom. Kemudian dijelaskan oleh model atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa terhadap lempengan emas. Nah, saat melakukan percobaan, sinar alfa tersebut ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Karena ada cahaya yang dipantulkan atau dibelokkan, berarti cahaya alfa tersebut menabrak suatu objek sehingga cahaya tersebut dipantulkan. Dan untuk yang diteruskan, dapat disimpulkan bahwa sinar alfa tersebut tidak menabrak apa-apa. Nah, Rutherford melakukan percobaan menggunakan sinar alfa pada lempengan emas yang menghasilkan kesimpulan bahwa atom terdiri dari atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Volume inti atom sangat kecil dibandingkan dengan volume atom. Hampir semua massa atom terdapat pada inti atom dibuktikan dengan sinar alfa yang dipantulkan oleh arah datangnya sinar alfa karena bermuatan sama sehingga cahaya tersebut dipantulkan. Kemudian sebagian besar atom adalah ruang kosong karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Nah, karena cahayanya diteruskan sehingga cahaya tadi tidak menabrak apa-apa atau tidak terhalang apa-apa. Nah, Rutherford menarik kesimpulan bahwa bentuk dari atom adalah sebagai berikut. Dengan adanya inti atom yang mengelilingi inti atom yang dikelilingi oleh elektron.
dan adanya ruang kosong di sekitarnya. Nah, jika elektron terus bergerak, maka akan terus memancarkan energi. Nah, model atom Rutherford ini melanggar fisika klasik, di mana jika suatu hal memancarkan energi, suatu saat akan kehabisan energi. Nah, Rutherford masih belum bisa menjelaskan bahwa elektron terus bergerak karena apa. Nah, teori atau model atom Rutherford ini didukung oleh model atom Bohr. Nah, Bohr mengungkapkan bahwa atom memiliki inti atom dan muatannya, di mana elektron berputar mengelilingi inti atom pada orbitnya dengan memiliki tingkat energi tertentu, kemudian dikenal sebagai kulit atom. Di sini elektron diibaratkan memiliki tempat mereka mengorbit atau berputar di sekitar inti. Nah, tingkat energi paling rendah berada pada tingkat kulit paling dalam atau paling dekat dengan inti, sementara tingkat energi paling tinggi berada pada tingkat kulit paling luar atau paling jauh dari inti. Semakin dekat dengan inti maka semakin lemah, semakin jauh dengan inti maka semakin kuat. Menurut Bohr juga, elektron dapat berpindah ke lintasan dari tinggi ke rendah, menyebabkan adanya pancaran energi, dan berpindah dari lintasan dari rendah ke tinggi, menyebabkan adanya penyerapan energi. Nah, teori ini mendukung teori Rutherford karena di sini dijelaskan bahwa elektron tidak hanya mengeluarkan energi saja, tapi elektron juga melakukan penyerapan terhadap energi, sehingga energi dari elektron tidak akan pernah habis. Kemudian adalah model atom mekanika gelombang. Nah, model ini didasari oleh 4 penyusun, yaitu pertama adalah efek fotolistrik, kedua adalah hipotesis de Broglie, ketiga adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg, kemudian yang keempat adalah prinsip ketidakpastian dari Erwin-Schrödinger. Yang pertama adalah efek fotolistrik. Ini adalah teori yang diajukan oleh Albert Einstein pada 1905, menyatakan bahwa sinar atau cahaya memiliki sifat gelombang dan sifat partikel. Kemudian hipotesis dari de Broglie menyatakan bahwa elektron pada saat bergerak memiliki sifat gelombang dan sifat partikel. Lalu prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang mungkin ditentukan adalah peluang atau kebolehjadian untuk menemukan elektron pada momentum sudut tertentu. Masih sudut. Nah, di sini kita tidak tahu tempat letak pasti dari elektron itu di mana. Sehingga yang kita tahu hanyalah peluang atau kebolehjadian dari di mana elektron tersebut bertempat. Kemudian adalah prinsip ketidakpastian dari Erwin-Schrödinger menyatakan tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Ya. Karena elektron tadi mengorbit terhadap inti atom, sehingga Erwin-Schrödinger ini menggambarkan bahwa ada kulit atau orbit di sekitar inti atom, yaitu orbital S, P dan F, SP, D dan F. Nah, dari orbital tersebut kita dapat menghitung peluang kebolehjadian di mana elektron itu berada. Nah, pada model atom mekanika gelombang ini struktur
adalah model atau yang paling modern, atau disebut juga model atau modern, di mana kebolehjadian dari atau letak perkiraan dari elektron sudah bisa diketahui. Nah,